Tafsir surat Al-Fajr 1 hingga 14. Wal fajar demi fajar, walayalin asyar dan malam yang 10. Wasyafi'i wal watar yang genap dan yang ganjil. Wal laili idza yasar dan malam yang berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijar. Pada yang demikian itu terdapat sumpah untuk orang-orang yang berakal. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad? Iram dzatil 'imad, penduduk Iram yang memiliki bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang belum pernah dibangun seperti itu di negeri yang lain. Wa samud alladziina jabu syahra bil wad, dan kaum Samud yang memotong batu besar di lembah. Wa fir'auna dzil autad, dan kaum Fir'aun yang memiliki pasak. Alladziina taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Fa aksaru fiha al fasad, lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Fasaba alaihim rabbuka sawta adab, karena itu Tuhanmu menimpakan pada mereka cemeti adab. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Inna rabbaka labil mirsad. Demi fajar, fajar itu waktu subuh. Yang dimaksud ayat ini adalah fajar di hari nahar dan malam yang 10 malam bulan Dzulhijjah. Dalam Sahih Bukhari disebutkan tidak ada hari beramal soleh yang lebih disukai Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, tidak juga dengan jihad fisabilillah? Rasulullah Muhammad SAW menjawab, tidak juga jihad fisabilillah kecuali bagi seorang yang berangkat dengan menyumbangkan jiwa dan hartanya, kemudian ia pulang tanpa membawa satu apapun. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis yang 10 itu adalah hari Idul Adha, yang ganjil adalah hari Arafah, dan yang genap adalah hari nahar, penyembelihan, karena nahar jatuh pada hari ke-10. Dan malam yang berlalu, Ibn Abbas mengatakan, dan malam apabila lenyap. Ada yang menafsirkan berjalan. Ikrimah menafsirkan maksudnya adalah malam berkumpul pada malam Musdalifah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Amr yang mendengar Muhammad bin Ka'ab al-Qurzi mengatakan tentang firman Allah Ta'ala, dan malam apabila berlalu, katanya, berlalulah wahai yang berlalu, dan janganlah kamu tampak terang kembali kecuali telah berada di Musdalifah. Allah berfirman, pada yang demikian itu terdapat sumpah untuk orang berakal. Akal dinamakan al-hijar, pewatas, karena akal dapat membatasi manusia dari sesuatu yang tidak layak, baik berupa perbuatan maupun ucapan. Sumpah di sini berhubungan dengan waktu ibadah dan dengan ibadah itu sendiri, yaitu haji dan salat, dan juga amal lain yang dengannya hamba-hamba Allah yang taat dan takwa dapat mendekatkan diri pada Allah. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan mereka dan bukti pengabdian serta ketaatan mereka, Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad? Mereka adalah kaum 'Ad generasi pertama, putra 'Ad bin Iram bin Us bin Sam bin Nuh. Mereka yang tinggal di daerah pengutusan Nabi Hud, lalu mereka mendustakan tentang Nabi Hud. Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Hud dari tengah-tengah mereka beserta orang yang beriman. Lalu Allah membinasakan mereka kaum yang durhaka dengan angin yang berhembus kencang dan sangat dingin, suaranya memecahkan telinga. Allah telah menyebutkan kisah mereka dalam Al-Quran.
agar mereka kebinasaan mereka dijadikan pelajaran orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, penduduk Iram yang memiliki bangunan yang tinggi merupakan atof bayan untuk lebih mengenal siapa mereka. Qatadah dan As-Sidi mengatakan sesungguhnya Iram merupakan rumah yang dikuasai oleh kaum Ad, dan ini merupakan pandangan yang bagus. Firman Allah Ta'ala yang memiliki bangunan yang tinggi. Orang Ad itu tinggi-tinggi, namun ada juga yang mengatakan saja yang dimaksud dengan al-imad, bangunan yang mereka dirikan atau tiang rumah mereka. Walaupun ditafsirkan dengan itu yang ini, maka mereka adalah satu kabilah dan salah satu umat. Mereka itulah yang telah disebutkan Al-Quran yang di beberapa tempat selalu digandengkan dengan penduduk Samud. Allah Ta'ala berfirman, dan kaum Samud yang memotong batu besar di lembah. Ibn Abbas mengatakan mereka mengukir dan membakarnya. Ibn Ishaq mengatakan mereka adalah orang Arab di tempat tinggal mereka Wadul Qura. Dan kaum Fir'aun yang memiliki pasak. Ibn Abbas mengatakan yang dimaksud pasak adalah tentara. Sabit Al-Banan meriwayatkan dari Abu Rafi, pasak itu hasil pekerjaan Fir'aun, membuat 4 pasak mengikat istrinya yang beriman, kemudian disimpan di atas punggungnya batu penggiling yang sangat besar hingga istri mati syahid. Allah Ta'ala berfirman, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun telah berbuat sombong dan melampaui batas, juga telah menyebarkan berbagai macam kerusakan di bumi dan menyakiti orang-orang. Nah, itu Allah menimpakan pada mereka cemeti adab, menurunkan sisaan dari langit, menimpakan hukuman yang tidak dihentikan orang yang berdosa itu. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Abbas mengatakan melihat dan mendengar, selalu mengawasi hambanya tentang apa yang mereka lakukan, membalas masing-masing sesuai dengan usahanya, akan memberikan keputusan di kalangan mereka dengan keadilannya, dan masing-masing akan menerima apa yang berhak diterima, dan Dia Allah Maha Suci dari tindakan zalim.